Hai Ellen. Halo, halo Lex, Hai kabar hai. Kabar baik Ellen, you look great. berantakan banget. No no Oke, no, yeah, oke, you look oke. great. Hmm. Sehat Tadi ya Ellen? teman-teman, ya tadi kan Lex udah perkenalan ya, bahkan udah kenalin profil aku nih ke teman-teman follower dari kelascinta.com. Ini Hmm. kalau boleh aku minta tolong juga Lex kenalin diri dong, Coach Lex ini siapa supaya teman-teman follower aku juga bisa tahu nih aku ke live bareng siapa. Dan kita malam hari ini bukan interview, bukan tanya jawab, kita ngobrol-ngobrol. Pastinya juga masih tetap bahas-bahas saham ya teman-teman, karena ini follower aku ini apa namanya setiap hari setia dengerin saya ngomong, lihat saya live. Tujuannya ternyata cuma satu, Coach. Mau konsultasi saham. Oke, oke, baik. Teman-teman dari Ellen May, perkenalkan, nama saya Lex The Praxis. Saya adalah co-founder dari kelascinta.com. Kelascinta.com itu pusat edukasi online saat ini di Indonesia yang membantu tentang informasi menjalankan hubungan yang sehat. Jadi kita memberikan informasi dalam bentuk training, seminar, kita juga punya produk-produk seperti video, kita punya e-book, dan kalau lagi PSBB gini, kita sekarang lagi banyak gencar juga melakukan lewat online streaming seperti ini. Sama seperti Ellen yang tiap hari live terus sharing tentang insight-nya seputar dunia saham. Nah, demikian juga kita dari kelascinta.com melakukan live seperti ini tentang bagaimana mengelola hubungan yang sehat. Nah, tadi saya udah bilang kita mulainya dari tahun 2006 sampai hari ini kita sudah punya apa namanya istilah kita sebutnya alumni ya hampir 10.000 ya, saya lupa deh angkanya berapa tepatnya gitu loh, orang yang sudah mengikuti pelatihan kita. Itu banyak juga dari orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri atau kerja di luar negeri pulang balik ke Indonesia khusus buat ikut seminarnya kita. Dan sekarang dengan adanya platform KC Star namanya, orang tetap bisa belajar tentang relasi cinta dan rumah tangga lewat online video streaming. Kita punya bentuknya kayak seperti Netflix, Hmm. bayangannya gitu ya, seperti Netflix, jadi berlangganan untuk mendapatkan lessons yang bisa ditonton, di pause, diulang berkali-kali. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Ellen. Menarik, menarik. Oke, Oke. nih saya juga tadi ada satu info yang saya lupa bilang. Ellen itu penulis 3 buku national bestseller, at least 3 nih ya. Nggak tahu sekarang lagi dimasak berapa buku lagi. Buku pertama judulnya adalah Smart Traders Not Gamblers. Buku kedua Smart Trader Rich Investor, dan yang ketiga Nabung Saham Sekarang. Nah, hari ini kita akan coba picking beberapa cuplikan-cuplikan dari ide seorang Ellen May untuk bagaimana bernavigasi dalam kondisi yang saya nggak bilang, kalau saya sih nggak bilang krisis, saya bilang penuh dengan uncertainty. Saya bilangnya seperti itu, karena ada banyak yang bergoyang dan berubah di saat ini. Begitu Ellen ya. Ellen pengen nanya dulu nih, kesibukannya apa sekarang? Mungkin teman-teman dari followernya kamu udah pada tahu kan, tapi kalau di kelas cinta Hmm. nggak tahu nih. Boleh sharing? Iya, kesibukan saya selain Senin sampai Jumat jam 7 nge-live kasih edukasi gratis gitu. Saya juga saat ini lagi sibuk-sibuknya ngembangin platform sebenarnya, platform Mtrade dan Atara. Nah, kalau Mtrade ini sebenarnya untuk edukasi, karena banyak orang Mm-mm. nih mau mau berinvestasi, mau trading saham, itu bingung. Ajarin dong, oke saya ajarin. Buatin artikel, terus buatin buku dong, oke buatin buku. Ajarin dong di kelas, oke diajarin di kelas. Ternyata setelah saya lihat, nggak cukup di kelas aja, butuh setiap hari itu yang nemenin tiap hari, saya ditanyain tiap hari gitu. Terus kupikir-pikir, Hmm. kalian aja, aku ngejawabin satu untuk semua, dan akhirnya mulai ini dulu bikin premium akses, akhirnya jadi e-trade, sampai sekarang tuh masih jadi kayak satu layanan layanan edukasi dan referensi saham gitu setiap hari. Jadi istilah kata tuh buat teman-teman yang pengen mentor setiap hari yang nemenin kamu, nah ini ada, dan bahkan bisa tanya jawab interaktif. Nah ini udah ada timnya, saat ini kita lagi mau kembangin secara teknologi gitu. Gimana sih kalau pertanyaan-pertanyaan yang umum, kemudian saham ini gimana pergerakannya, kita juga gabungkan dengan teknologi gitu. Gitu. Jadi ya itu yang kesibukan aku sehari-hari itu sih. Sama kalau jam 9 pagi Mantap. udah pasti nontonin saham. Mantap, keren, keren. Baru saya juga mau ngasih tahu tadi yang dibilang sama Ellen, saya juga tergabung pengguna aplikasi M-Trade-nya dia. Jadi informasi yang dia berikan tiap hari itu menarik gitu, terutama buat teman-teman yang masih
mau belajar, nah ini adalah platform yang saya rekomen banget. Teman-teman bisa Aduh. cek nanti dari ada di Play Store ya, sama di iOS ya. Iya benar. Ini signalnya agak. Cek cek. Waduh, ini sepertinya ada masalah. Sebentar, teman-teman saya mau nanya, yang gambarnya muter-muter siapa? Yang videonya nggak jalan siapa? Apakah video saya atau video Ellen? Teman-teman boleh komen ya, nanti di situ ya. Karena saya penasaran. Kalau Internetnya. it's okay, it's okay. Itu memang sudah masalah Indonesia, kita terima saja kalau kayak gitu. Oke, Ellen, ini obrolan kita kan terbagi atas 2 chapter lah, kurang lebih ya. Kita bicara yang pertama dulu nih, karena soal kondisi masalah ekonominya sendiri. Pengen nanya nih, insight dari Ellen May. Kondisi saat ini, kita bicara soal masalah peluang untuk investasi, spesifiknya saham. Gimana cara bacanya sih, Ellen? Bacanya gimana? Apakah ini waktu yang tepat untuk terjun, atau apa ini sesuatu yang hati-hati? Ini kita global view dulu ya, Ellen ya. Global view ya, oke. Kalau global view saat ini, saya ngomongin saham-saham yang big caps, yang berkapitalisasi besar, itu memang 2020 ini memang sangat terdiskon sekali. Tapi bottomnya itu udah di bulan Maret kemarin. Nah, untuk saat ini tuh sisa beberapa saham aja yang blue chip yang belum naik. Contohnya, mungkin teman-teman yang tiap hari ngikutin aku udah ngerti ya. Kayak HM Sampurna, kemudian BBNI, kemudian ada lagi HMSP, BBNI, terus TLKM, Bank Mandiri, ya itu 4 yang masih terdiskon dan yang big caps banget gitu. Selebihnya untuk BCA ini sangat bagus sekali, tapi ini dia valuasinya udah sangat mahal gitu. Saat ini udah over value karena memang premium banget, dia fundamentalnya memang menarik sekali. Kemudian Bank BRI ini juga bagus, tapi valuasinya nggak terlalu murah juga, lumayan terdiskon tapi nggak terlalu murah. Kemudian yang ketiga, ya jadi perbankan yang tadi masih murah tuh BMRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Kemudian ada perusahaan dari sektor konsumsi seperti Unilever, Indofood CBP, Kalbe Farma itu farmasi dan FMCG juga. Terus selain itu ada satu lagi saya lupa, HMSP GGRM rokok ya. Jadi itu perusahaan-perusahaan yang bagus buat diinvestasi. Ada Telkom dan Astra International. Mulus itu yang aman buat teman-teman yang masih pemula. Nah, tapi kalau teman-teman yang mau perusahaan ini pas sekarang timingnya masih diskon, itu sisa ini HM Sampurna, Gudang Garam, terus kemudian TLKM dan juga BBNI. Bank Mandiri, sisa 5 aja. 5 yang sisanya yang tadi awal itu udah agak-agak overbought gitu, udah agak mahal gitu. Nah, itu buat pemula, pilih salah satu aja saham itu, simpan buat sekitar 5 tahunan, udah aman deh. Istilah kata tuh beli sekarang, diem, udah selesai. Udah nggak usah mikir sampai ke saham-saham yang lain. Dan kalau nggak mau aktif belajar, jangan coba-coba untuk cari-cari saham yang lain. Jadi misalkan punya uang 100 juta dibagi ke 10 saham yang tadi, ya udah tinggal tidur aja gitu. Atau 100 juta dibagi ke 5 saham. 5 saham yang saya sebut tadi terserah mau pilih yang mana, kalau bisa berbeda sektor, ya udah tinggal tidur aja gitu. Nah, jadi itu yang menarik ya, itu yang menarik. Ternyata ada satu cara gampangnya, istilahnya kalau anak sekolah itu apa ya, life hacks gitulah, contekannya. Itu contekan paling gampang. Nah, tapi kalau teman-teman mau trading, yang namanya trading saham, ini sekarang saat ini nih lagi banyak peluang, tapi juga banyak resiko. Jadi sekarang nih saham-saham second liner atau saham-saham kecil, bukan saham-saham blue chips tadi, saham-saham yang golongan ukuran premium itu naik turunnya tuh kenceng banget. Contoh nih ya, beberapa saham yang naik turunnya kenceng banget. Ada saham Semen Batu Raja. Ini sebenarnya BUMN juga. Si Semen Batu Raja ini dia kalau sekali naik 19%, 24%, tapi kalau dia sekali turun itu juga ketika turun langsung auto reject bawah, langsung kena batas bawah, langsung kena 7% gitu. Jadi IDX itu berbaik hatinya gini, kalau naik dalam sehari dibatasin paling tinggi 24%. Kalau turun dalam sehari dibatasin 7%. Nah, itu selalu jedot kena batas atas, batas bawah. Kayak gitu terus. Nah, itu kalau saham-saham seperti ini kencang. Jadi
ini Hmm. saham-saham tipe yang ukuran perusahaannya tuh agak kecil gitu, nggak Hmm. kecil-kecil amat sebenarnya, medium lah. Jadi Hmm. perusahaan-perusahaan ini tuh geraknya sangat liar saat ini. Saya melihat saham-saham second liner gerakannya sangat liar. Blue chipnya udah nggak terlalu menarik lagi karena banyak yang udah naik. Sisa tadi beberapa saham yang aku sebut itu. Jadi ya be Hmm. very careful buat teman-teman yang mau masuk trading saat ini beli jual tiktok tiktok kayak gitu. Sekarang Hmm. market itu lagi high reward banget untuk trader tapi lagi high risk juga gitu. Jadi teman-teman yang Hmm. nggak siap untuk ngamatin setiap hari, nggak siap untuk belajar, better long term investing aja gitu. Oke, jadi itu poin bagus. Sebenarnya peluangnya ada, tapi peluang juga selalu disertai sama risiko, kan gitu. Kalau karena tadi kan Ellen bilang naik ke atas bisa kena, tapi ke bawahnya juga lumayan goyang-goyang seperti itu. Tadi Iya, istilah yang iya, saya iya. suka, liar banget tadi itu istilah saya suka tuh, Ellen, liar gitu, sahamnya liar. Jadi I like that term. Dan buat teman-teman tadi rekomend kalau misalnya mau main yang blue chip pun udah mulai pada tinggi, kecuali beberapa nama-nama yang tadi disebut sama Ellen ya, itu bisa masuk, tinggal tidur 5 tahun kemudian ya mulai menikmati lah. Tapi itu kan Hmm. investing seperti itu. Nah, kalau di kelas cinta kita kan nggak pernah bahas lah gitu loh soal masalah saham, apalagi saham kita bicara. Nah, jadi saya menduga ada banyak yang masih newbie gitu. Kalau kalau orang-orang yang udah biasa ikut Ellen May, mereka sudah terbiasa, mereka udah tahu itu. Mungkin saya yakin ada banyak follower saya yang bingung dari tadi, apa itu PGAS, apa itu SKT. Jadi mereka bingung gitu loh, kalau orang-orang baru gitu. Mereka nggak tahu Kita singkatan. dulu. LL, Lovable Lady aku punya loh. Aku baca tuh. Tadinya aku mau kasih ke anakku karena anakku kan masuk usia teenager gitu. Akhirnya aku Ah, tahan dulu. Aku harus tunggu mungkin dia usia 17-18 tahun baru aku kasih ntar. tunggu dulu kayaknya, Len. Tunggu dulu. Sabar pelan-pelan aja. Nanti dia terlalu mabok kalau langsung dikasih Tapi aku pelajaran baca seperti itu. openingnya buku kamu tuh bagus. Jadi Ah, Lovable Lady itu gimana sih? Anakku udah mulai nanya-nanya sekarang, Mama, cewek yang menarik tuh kayak gimana? Cowok tuh suka tertarik cewek macam macam apa gitu? Mungkin kayaknya dia udah mulai tertarik ini nih. Ada cowok yang dia gebet atau gimana gitu. Umur 13. ah, Aku bilang, aku ah, baca dari buku kamu nih, cewek itu ya harus punya 3B gitu ya. Apa itu? ah, Beauty, wah hilang coach Lex. Beauty, brain, and behavior. Maksudnya gimana? ah. Jangan cuman ini doang, cantik doang kan fokus fisik paling gampang ya dibenerin gitu. Tapi kamu juga harus rajin Ah, belajar biar kamu pintar. Cowok pintar nggak mau sama cewek yang nilainya jelek, malu gitu. Terus yang asik. itu kalau aku motivasi dia. Terus yang terakhir behavior gimana sih Ma? Behavior itu nice nice kita being nice sama orang gitu ya, enggak, itu being nice sama semua orang itu artinya kamu mencoba menyenangkan semua orang kayak gitu. Uh, Mhm. Behavior itu artinya adalah kamu punya hati baik, empati gitu ya, jadi peduli sama orang lain. Dia ngerti pelan-pelan dia mulai belajar gitu. Itu very good Asik, sih. asik. Mamanya pinter, anaknya bakalan lebih pinter lagi nanti. Karena punya teman yang pintar juga nih. Dia tuh yang Asik. belajar dari kamu juga. Jadi bicara tentang relationship, aku juga banyak belajar dari kamu nih, dari Coach Kay, Lex, gitu. Thank you, thank you, thank you. Sebentar, sebelum sebelum kita belok ke situ, ini masih penasaran nih. Saya pengen mengedukasi dulu nih followernya dari kelas cinta, termasuk juga mungkin followernya dari Ellen May. Kita bicara soal mencari peluang gitu loh. Nah, peluang yang dimaksud ini peluang seperti apa sih? Maksudnya mungkin Ellen bisa kasih tahu kalau kita bicara kita mau masuk ke pasar saham, apa yang kita mesti Hmm. lihat gitu loh. Kalau kita cuma ngelihat harga doang kan terlalu kecil. Apa aja yang mesti kita lihat untuk mendapatkan peluang kalau kita masih newbie? Ya, anggaplah masih newbie. Karena semua orang yang udah pengalaman pun biasa akan bilang, ah, gue masih newbie. Semua orang ngakunya gitu soalnya. Jadi, gimana cara baca peluang dan apa yang sebenarnya kita baca sih? Gitu loh. Silakan, Sebenarnya Ellen. gini, kalau saham nih ya, saham itu ada 3 hal penting. 3 hal penting kalau memang Hmm, teman-teman mau aktif banget trading. Kalau teman-teman hmm, nggak mau ngikutin 3 ini atau nggak bisa ya nggak bisa komit, better tuh investasi jangka panjang aja, udah biarin aja, diemin aja. Nah 3 hal ini hmm, yang pertama adalah metode kalau teman-teman mau trading, belajarnya analisis teknikal. Perlu nggak kita belajar analisis fundamental? Fundamental itu perlu buat orang yang mau investasi jangka panjang, tapi investasi hmm. jangka panjang tuh sahamnya nggak berubah-ubah, sehingga tadi saya pilihin buat teman-teman udah cocok banget dan Ya, timingnya tahun ini cocok banget. Jadi secara fundamental tuh teman-teman istilah kata udah nggak usah filtering lagi. Saya yang filterkan buat teman-teman tadi
masuk selesai beres, tinggal beli bank BRI atau Bank Mandiri, Bank BNI, beli Hmm. HMSP selesai gitu. Tuh, mungkin teman-teman dari Hitman System ya cowok-cowok nih. Jadi mungkin ada yang ngerokok beli aja sekalian produknya. Nah itu fundamental itu menurut saya kalau memang pilihan sahamnya itu aja teman-teman ikutin itu nggak usah belajar nggak apa-apa untuk fundamental. Tapi Hmm. kalau misalkan teman-teman mau trading, mau aktif beli jual, dapat keuntungan dalam jangka pendek itu harus ada 3 ilmu. Satu, Oke. metode Paris, belajar baca grafik itu harus ngerti banget. Nah, Hmm. ya Sabtu ini saya kebetulan ada workshop setahun sekali nih workshopnya. Jadi setahun sekali 2 kali lah. Sabtu ini benar-benar belajar baca grafik secara intensif banget 2 hari gitu. Terus Hmm. kemudian Hmm. Hmm. di online kan baru pertama. Kemudian yang kedua, belajar tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini nggak kalah penting dengan yang pertama. Yang pertama ini bicara tentang cara milih saham untuk trading dan timing beli jual, Hmm. kapan beli, kapan jual. Nah, tapi kalau yang kedua, manajemen risiko ini menariknya gini. Misal, yang pertama nggak terlalu kuat, salah milih saham. Atau mungkin Hmm. marketnya lagi tren kayak gini, tren kanguru itu kanguru, nggak naik, nggak turun, tapi kanguru. Nah, saham-saham second liner banyak yang liar, mungkin teman-teman dari 10 kali transaksi, mungkin cuma benar 5 kali. Nggak Hmm. masalah, dengan manajemen yang bagus, dari 5 kali ini bisa jauh lebih untung daripada teman-teman yang pintar milih saham untuk 7 kali dari 10 kali. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi caranya Hmm. gimana? Dengan kita mengatur jumlah nominal saham yang masuk di awal, jumlah banyaknya saham maksimal 10 saham atau 10 saham pas. Terus kemudian setiap saham itu berarti kan 10%. Nominalnya sama, segitu terus. Nah, itu ternyata sangat mempengaruhi sekali hasilnya. Ada orang yang ngikutin sama persis, ternyata kok hasilnya beda. Ya, jadi belinya sama, jualnya sama, kok beda hasil akhir, yang satu untung, yang satu Hmm. buntung. Hmm. Kenapa? Hmm. Ternyata yang buntung ini dia belinya dengan nominal berbeda-beda. Jadi waktu Hmm. Hmm. sahamnya naik, dia belinya dikit, tapi waktu sahamnya turun gede, dia belinya banyak. Jadi pakai pakai emosi. Nah, kita pakai sistem caranya adalah misalkan Coach Lex punya uang nih 1 M bagi 10, Hmm. 100 juta. 100 juta ini masing-masing buat beliin saham. Oh, oke, saham ini 100 selesai gitu. Nah, Hmm. terus Hmm. nanti tinggal kita ikutin untuk pembatasan risikonya. Misalkan Hmm. satu saham cut loss sekitar 6%. Kemudian Oke. rata-rata keuntungan ya kita kita merasa lebih sering cut loss. Kenapa? Karena kita punya prinsip cut loses short, kerugian tuh mumpung belum membengkak, kita batasin. Tapi kalau untung tuh kita biarkan lari jauh. Jadi misalkan Hmm. rugi 6% atau 7%, tapi keuntungan rata-rata misalkan 20% atau 15% aja. Nah, itu dari situ udah kelihatan 5 kali Hmm. untung, 5 kali rugi masih lebih banyak keuntungannya dengan catatan nominal beli saham sama. Nah, itu Sama. sesimpel itu sebenarnya MM dari aku. Terus Hmm. kemudian kalau MM yang advance, money management advance tuh bicara tentang uh, average down boleh nggak? Oh, nggak boleh. Bolehnya average up. Terus cara average up gimana? Itu yang aku ajarin di workshop besok hari Sabtu. Sebenarnya aku udah Hmm. nggak Hmm. terlalu fokus di workshop ya, karena aku lagi ngembangin platform ini, Mtrade dan Artara gitu. Makanya ini jarang banget, setahun kayak sekali 2 kali aja. Kemudian faktor yang ketiga adalah psikologi trading. Nah, ini mungkin Coach Lex yang lebih tahu nih, lebih lebih jago nih tentang Hmm. psikologi. Jadi gini, orang itu kan kadang ngerti ya apa yang harus dilakukan. Beli saham di harga berapa udah buat perencanaan, beli berapa banyak udah buat perencanaan, stop loss nanti kalau misalkan rugi mau cut loss di berapa udah buat perencanaan. Tapi yang terjadi adalah problemnya tuh gini, kok kenapa susah sekali dijalankan perencanaan ini? Lebih banyak Iya, iya. menjalankan pakai emosi gitu. Sebenarnya Heeh. problemnya apa sih? Ternyata ya itu tadi, ada beberapa orang yang menarik, beli jual saham itu addicted. Jadi addicted-nya Hmm. gimana? Pas beli saham, wah dia untung, dia seneng, euforia kan, dopaminnya ini, hormon Hmm. Hmm. dopamin bertambah gitu. Mungkin Coach Lex yang Hmm. lebih tahu itu. Terus kemudian Hmm. dia jadi seneng lagi. Oke. Waduh, ini nge-lag. Koneksinya ngedrop. Kita sabar ya teman-teman, menantikan
pencerahan dari Ellen. Sebentar, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, saya mau bilang teman-teman di sini, banget gitu loh, pelajaran yang, nah loh, hilang dia. Pelajaran yang dalam banget, dan of course nggak bakal bisa dapat detail secara detail ya, teknisnya. Jadi kalau misalnya pengen belajar lebih banyak lagi, ya bisa dicek ke Ellen. Sebentar, saya invite lagi. Iya Oke, ini, welcome back Ellen. ya ini kalau malam kayak gini minta rebutan signal sama siapa? Aku udah ngomong sama anakku sama suamiku jangan pakai wifi gitu. Oke, jadi Oh, tadi ini ya bicara tentang psikologi trading faktor psikologi. ketiga. Heeh. Hmm. Itu kalau misalkan kita lagi untung, aku ngerasain dulu waktu pemula banget tuh ngerasain. Jadi pas untung, Hmm. wah seneng banget. Kayak saham ini kayak mainan yang nyenengin banget gitu loh. Jadi untung tambah duit lagi, tambah untung tambah duit lagi. Nah itu dulu saya terjadi di tahun 2007. Makanya Hmm. ketika tahun 2008 kebalikan, pas mengalami kerugian pertama, saya denial. Aku pikir nggak mungkin lah rugi, ntar nggak apa-apa nih Ya, duit ya, balik lagi. ya. Denial. Jadi ada efek psikologi, mungkin hormon dopaminku waktu itu keluar, serotonin apalah yang bikin aku seneng, adrenalin. Wah. Terus kemudian ketika aku mulai mengalami kerugian nih coach, yang lucu, Hmm. aku ingat banget, aku nggak bisa lupa waktu itu. Aku salah beli saham Hmm. Astra International yang waktu itu belum stock split, harganya masih 5 digit, itu Hmm. ketambahan 01 jumlah lotnya. Hmm. Marketnya lagi 2008, lagi crash. Itu langsung Oke. tangan saya tuh dinginnya langsung ngejalar dari kaki sampai ke atas itu. Langsung kayak merinding Oh. semua. Ini gimana ya? Aha. Gitu. Terus turun, langsung boom, turun. Saya cuman bengong aja. Terus anak saya waktu itu masih baby gitu sama Mbak Susnya, masuk gitu, ketokin pintu. Aku cuekin aja. Aku diemin sampai kayak udah Masih terhipnotis. Ya, masih shock, masih shock. masih syok. Tapi habis itu nggak kapok. Nggak kapok kenapa? Langsung kayak mencari satu cara biar gimana ya? Itu mungkin karena udah addicted ya waktu itu ya. Jadi masuk ke forex. Forex tambah gila Hmm. lagi waktu itu. Jadi ya kayaknya di saham ini ada orang yang terlalu takut banget, ada orang yang gampang banget jadi serakah, jadi greedy, ada orang yang gampang gampang escape, melarikan diri, ada orang yang justru terhibur. Nah, yang bahaya tuh sebenarnya yang terhibur ini. Terhibur karena naik dan turunnya sampai pernah ada satu hari ketika aku trading forex dulu, aku mikir weekend kok nggak enak ya, something different, something apa ya, I need something gitu loh. Ternyata I miss Hmm. the forex market waktu itu. Terus aku pikir, waduh nggak bener nih, aku mulai sadar. Ternyata aku Hmm. mulai addicted gitu loh. Jadi kalau orang addicted, pengambilan keputusan juga mulai nggak objektif. Nah itu sih. Jadi ada 3 Hmm. faktor tadi. Nah, caranya buat Hmm. ngatasin yang ketiga sebenarnya berawal dari yang kedua. Yang kedua tuh money Hmm. management mulai dari duit kecil. Kesalahan paling besar orang di pasar saham tuh sebenarnya cuma satu. Hmm. Buru-buru pengen cepat kaya. Sebenarnya kalau mulainya dari santai aja, fokus belajar dulu, santai fokus belajar dulu, itu juga pastinya nanti juga jadi lama-lama bisa jadi terbiasa dengan ritmenya, jadi fokus belajar. Kan kayak ini ya coach ya, kalau relationship gimana tuh? Kalau terlalu ngebet juga nggak bagus gitu ya. Sebenarnya nih ada garis merah yang mirip banget antara kita bermain di pasar saham gitu kan ya, ataupun menjalani hubungan. Karena banyak orang kalau kita bicara dari single, baru single gitu ya, pengen punya pasangan, Hmm. mereka juga pengen buru-buru. Salah satu kata kunci yang orang sering pakai adalah kalau hubungan ditanya, kamu hubungan mau ngapain? Aku sih mau serius gitu loh. Padahal pacaran aja belum gitu loh. Belum punya Benar. pengalaman, dari awal langsung pengen serius. Nah, keseriusan itu artinya menggunakan feeling. Mirip seperti yang tadi Ellen bilang gitu. Dia pakai feeling. Padahal untuk memilih pasangan hidup, nggak bisa pakai feeling. Memilih pasangan hidup itu kita harus cek dulu istilahnya. Kalau pakai meminjam istilahnya tadi, fundamentalnya kita mesti cek gitu loh. Dan fundamental itu bukan soal masalah histori di belakang bibit bebet bobot. Bukan cuma itu doang. Tapi kelakuan saat ini. Jadi kayak istilahnya 1 tahun, 2 tahun terakhir kita perlu track seperti apa perilaku laki-laki ini atau perempuan ini. Kalau ternyata fluktuatifnya parah gitu ya, fluktuatifnya parah, jangan dinikahin dulu gitu loh. Kita pastikan dulu ini memang sesuatu yang resikonya kita siap terima. Jadi kita mesti lihat dulu. Nah, setuju, nggak bisa pakai feeling. Kita bicara soal masalah memilih pasangan hidup.
apalagi menjalani rumah tangga. Kalau kita menjalani rumah tangga pakai feeling, yang biasanya perempuan lakuin ya, perempuan bisa lakuin rumah tangga pakai feeling. Yang dilakuin tuh ngalah-ngalah aja gitu loh. Kalau misalnya pasangannya marah, ngalah, minta maaf, ngalah, minta maaf. Apalagi ini sering tertipu sama prinsip gini nih, 3 kata yang harus ada dalam hubungan, terima kasih, maafkan aku, dan I love you gitu loh. Nah, kata maaf itu sering dipakai kebanyakan. Akibatnya, pasangan tidak merasa bisa ditegur, pasangan tidak merasa aware, tidak conscious bahwa hubungan ini buruk. Jadi, saya bisa melihat ada persamaan yang luar biasa, walaupun resikonya itu ya berbeda lah. Yang satu ngomongin uang kan, yang satu lagi ngomongin soal masalah hubungan. Jadi sedikit ada perbedaan di sana. Sebelum kita sampai ke sana, saya mau menyapa dulu nih buat teman-teman yang barusan join, yang barusan datang, dan nggak tahu kita lagi ngomong apa. Hari ini collab saya sama Ellen May. Kita bertukar cerita tentang pandangan kita mengenai kondisi saat ini. Kita bicara, mungkin orang bilang ini krisis, saya bilangnya penuh dengan uncertainty. Ada satu variabel si COVID ini yang membuat banyak bisnis industri itu jadi perlu melakukan banyak perubahan-perubahan. Jadi ada volatile lah istilahnya seperti itu. Dan kita bicara soal juga krisis di dalam hubungan. Sebentar lagi kita akan ngomong seperti itu. Nah, buat teman-teman dari kelas cinta yang barusan join dan nggak tahu siapa Ellen May, saya kasih singkat aja. Beliau ada seorang trader dan investor dari semenjak tahun 2007. Lalu dia naik turun dalam perjalanannya sendiri, kemudian dia ketika dia berhasil, lalu dia mulai mengajarkan ilmunya lewat Ellen May Institute dan juga M-Trade, itu aplikasi online yang teman-teman bisa cek sendiri, ada di Play Store, ada di iOS. Saya sendiri pakai itu sangat membantu sekali. Terima kasih sekali buat Ellen dan timnya yang tiap hari rajin banget ngasih informasi-informasi yang berguna buat kita. Jadi itu adalah Ellen May. Kalau saya sendiri, saya adalah Lexus Praxis, co-founder dari kelascinta.com yang berfokus memberikan edukasi tentang relasi cinta dan rumah tangga dalam bentuk online training seperti ini mungkin. Ada seminar juga, ada juga buku, ada video lessons, dan yang lain-lainnya. Kita melakukan ini udah dari tahun 2006, bentuknya macam-macam ya, ada juga private coaching atau private consulting. Jadi ini adalah tahun yang ke-14 kita memberikan lesson yang seperti ini. Nah, itu adalah tentang kita. Dan seorang Ellen May juga bukan seorang trader belaka atau investor belaka, dia juga seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang memiliki hubungan yang luar biasa juga nih. Nah, kita mau segue masuk ke situ tuh. Ellen, kita mulai masuk nih ke dalam dunianya gue nih, penasaran. Ellen, you are a great person. Kerjaannya banyak di luar sana, kesibukan luar sana luar biasa banget. So, how do you handle the pressure itu, kesibukan itu, and then tetap bisa jadi seorang istri dan ibu yang baik gitu loh. Kita jawabannya general aja dulu, jangan kasih tips and trick, general aja. Oke. Teman-teman, sebelum aku jawab pertanyaan Coach Lex ya, buat teman-teman yang udah penasaran sama saham BRPT yang hari ini geraknya gila, ntar kita bahas di belakang ya. Kita ntar bahas saham-saham juga di belakang. Aku dulu gini, bahas pertanyaan macam gini nih, kita nggak pernah loh, aku nggak pernah bahas kayak ginian gini ku. Oke. Spesial buat Coach Lex ya. Gimana caranya saya nge-handle my life gitu ya? Jujur kata sih, benar kata Coach Lex ya, waktu itu kayak berputar dari hari ke hari. Hidup saya pagi, bangun tidur pagi, ngurusin anak, siapin dia online class, terus kemudian setelah itu trading, siap-siap trading jam 9 itu ya, terus mulai ngurusin tim tuh dalam arti mengembangkan template Atara segala macam ini. Terus kemudian masih ngurusin konten di TikTok, masih ngurusin konten di YouTube sih sekarang nggak terlalu ini ya, karena diambil dari Instagram juga. Terus masih live, terus akhirnya waktu buat anak, buat suami itu kapan, jam berapa? Jujur sih nggak banyak ya. Dan the best moment, the best time for us, for the family, itu jam setelah live ini, malam hari sebelum tidur, itu anak-anak paling gampang kalau diajak ngobrol. Jadi saya nggak tahu, mungkin gelombang otak mereka udah mulai oyong-oyong gitu. Oyong-oyong. Jadi mungkin gelombang otaknya tuh udah bukan gelombang otak yang gimana. Jadi
nggak tahu gimana, pokoknya jadi kayak lebih gampang nurut aja, diajak ngobrol juga lebih enak gitu. Kalau sama suami sih ya kita ada naik turun ya, semua pasti ada naik turun. Setelah ini umur berapa ya? Sekitar 14 tahun kayaknya aku udah menikah sih. 14 tahun ini naik turun banget dan kita belajar banyak. Intinya sih kuncinya sebenarnya belajar komunikasi. Jadi aku belajar sama Coach Lex juga. Aku ceritain sama suamiku, kita nih kurang komunikasi loh. Kenapa? Sibuk sama urusan masing-masing gitu. Jadi pulang kerja udah capek kan ya, itu cari mainannya masing-masing. Dia yang dengan keasikan dia, aku dengan keasikan aku, ternyata salah loh. Jadi memasuki usia pernikahan yang udah berapa kemarin, terus aku belajar sama Coach Lex juga, terus diajarin kayak komunikasi. Oke. Kita paksakan, kita make time, paksakan untuk ngobrol gitu. Wah ternyata susah banget gitu ngobrol. Aduh ini jadi ketahuan ini teman-teman. Ya jadi ketika ngobrol itu aku sampaikan, kok ini ya apa ya, aku tuh kepengennya kamu lebih banyak mendengar aku gitu. Terus dia juga ngomong kepengennya dia gimana. Nah dari situ baru mulai ada perbaikan sedikit demi sedikit gitu. Jadi ya kami bukan satu keluarga yang sempurna, bukan pasangan yang sempurna, nggak romantis juga. Tapi so far so good saat ini ya. Kalau yang dulu pernah naik turun juga tuh, pernah bingung juga gimana sih caranya selesaiin, cari Coach Lex deh. Ini sekarang sih so far so good. Kenapa? Karena ya kayaknya dua-duanya sudah mulai mengerti. Kalau dulu demanding, jadi dulu tuh demanding tuh kayak, kamu kenapa sih nggak begini? Kenapa sih kamu nggak ngertiin aku sibuk gitu. Dia juga sama. Kenapa sih lu nggak ngertiin aku? Kamu cewek, kenapa kok kamu nggak kayak cewek-cewek lain yang mungkin lebih banyak serve husband, masak atau apa, saling demanding. Jadi kayak gitu. Tapi lama-lama setelah sama-sama belajar, ternyata tuh nggak ada yang namanya sesuatu yang ideal. Jadi akhirnya ya kayak gitu, mulai membaik dari hari ke hari. Yeah, exactly. Ellen, thank you for sharing your private life gitu. But justru ini bagian yang penting, Ellen. Maksudnya banyak orang pikir kalau misalnya orang-orang yang sudah hebat, orang-orang yang sudah sukses, itu hubungannya pasti akan glitter, mempesona dan indah-indah banget gitu. In reality, mau sesukses apapun kita, sehebat apapun kita, relationship kita kurang lebih sama kok kayak orang lainnya, ada naik turunnya gitu kan. Masalahnya kurang lebih begitu juga. Jadi efek glow gara-gara kita sukses atau karirnya oke segala macam itu nggak selalu necessarily translate ke rumah tangga gitu loh. Jadi bisa aja kita oke di satu karir tapi di bidang lain ternyata kita sama aja, masih lemah, masih kurang. Jadi ini semua orang seperti itu. Jadi ketika seorang Ellen tadi mau cerita tentang pengalaman pribadinya, saya harap ini jadi sebuah revelation buat teman-teman lain di sini bahwa ya all marriage seperti itu kurang lebih gitu loh. All marriage ya memang seperti itu, bukan sesuatu yang buruk atau bermasalah dan segala macam. Memang ada naik turunnya. Nah, sekarang saya sebagai relationship mau komen nih, krisis dalam ekonomi atau krisis dalam kita bicara masalah finansial, kita ngerti seperti apa, ya kan, ada bangkrut apa segala macam. Krisis dalam relasi itu seperti apa bentuknya? Karena banyak orang nggak tahu krisis dalam relasi itu kayak gimana. Orang taunya kalau mau cerai baru krisis. Terlambat, kalau udah sampai terpikir, salah satu orang terpikir mau putus atau mau bercerai, itu mungkin udah kelewatan krisisnya. Itu cerai atau putus itu adalah akibat dari krisis, gitu loh. Ya, jadi krisisnya bukan pada saat cerai itu. Nah, di manakah krisisnya itu dimulai? Biasanya dimulai ketika tadi Ellen bilang ada ketidakpuasan di dalam hubungan. Misalnya yang satu pengen ngobrol, yang satu lagi sibuk main handphone. Nah, ini apalagi kalau dua-duanya kerja, makanya tadi saya nanya nih, saya kalau di kelas cinta bilangnya sebaiknya perempuan tetap bekerja setelah berumah tangga gitu. Kenapa? Supaya dua-duanya itu tetap punya tetap punya daya seperti yang dilakukan sama Ellen. Nah, permasalahannya adalah bisa nggak setelah pulang dari kerja itu tetap ngobrol berdua. Ketika kita nggak ngobrol, disitulah krisis dimulai. Sekali lagi saya ulang ya, krisis itu tidak terjadi ketika ada konflik. Krisis itu tidak terjadi ketika salah satu mau putus. Krisis tidak terjadi ketika ada selingkuh. Enggak. Selingkuh, putus, jenuh, itu adalah akibatnya. Akibat dari krisis. Nah, krisis dimulai ketika tidak ada komunikasi. Memang ini kayaknya simplifikasi doang sih. Enggak semuanya cuma gara-gara komunikasi. Tapi biasanya ketika komunikasi kurang, cek benar nggak? Ketika komunikasi kurang, jadi ada banyak masalah yang nggak kelar. Betul nggak, Ellen?
Teman-teman, ini coach ini bener banget. Ini lucu banget, komen-komennya seriusan lucu-lucu banget. Aku jadi Eh, terinspirasi banyak hal nih ya. Ini jadi hmm, aku juga kadang-kadang menganalogikan ketika kita trading atau berinvestasi saham, aku analogikan dengan hubungan. Contoh, hmm, hmm, yang pertama nih teman-teman, tadi ada yang bilang eh, CL sama dengan celai, cut loss sama dengan cerai. Jadi gini teman-teman, trading trading saham itu boleh kamu ibaratkan pacaran. Maksudnya gini, hmm, kamu lihat something wrong, boleh putus, boleh cut loss, ya. hmm, hmm, Dan setelah cut loss, kamu nggak boleh baper, ini penting banget. Nggak boleh hmm, baper, ingat-ingatin saham yang kemarin. Ingat hmm, ya, hmm, jadi nggak boleh baper, ingat-ingatin saham yang kemarin, nggak boleh baper, ingatin mantan terus gitu. Jadi harus memulai lembaran hidup yang baru dengan saham yang baru. Itu trading gitu ya. Dan hmm, kalau misalkan kamu balikan sama mantan kamu, kalau misalkan kamu udah cut loss satu saham dan kamu beli lagi saham itu, jangan diingat-ingat problem yang dulu-dulu. Anggap ini adalah sebuah cerita baru. Nah, itu aku hmm, analogikan kayak gitu kalau di saham tuh. Sering aku hmm, edukasi hmm, dengan cara kayak gitu. Tapi, hmm, teman-teman, kalau bicara tentang pernikahan, investasi hmm, itu aku ibaratkan dengan pernikahan. Jadi banyak teman-teman hmm, yang nanya, kalau trading kan boleh cut loss tuh ya. Kalau hmm, investasi gimana cut loss-nya? Nah, aku mau kasih satu insight yang sangat bagus banget, edukasi sangat bagus banget, dan ini analoginya pas banget. Yang namanya Warren Buffett. Warren Buffett ketika dia berinvestasi jangka panjang, dia punya satu aturan. Rule number one adalah never lose money. Rule number two adalah ingat-ingat rule number one. Kenapa? Karena ya jadi investasi itu bicara untuk bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kamu nggak boleh salah pilih baik sahamnya sendiri maupun timingnya, sehingga harus sangat sabar di dalam memilih fundamental bisnis model, manajemen, profitability, dan timingnya yaitu valuasi. Maka dari hmm, itu, kita nggak bisa sembarang tahun, setiap tahun langsung untuk beli saham untuk investasi jangka panjang. Kita hmm, masuk untuk investasi jangka panjang itu benar-benar ketika valuasinya terdiskon. Dan 2020 ini memang kejadian tahun 2008 pasar saham tuh diskon besar-besaran meskipun nggak semurah 2008. Actually I want more diskon actually. Nah, ini hmm, adalah kalau istilah dalam hubungan, ini adalah waktu yang tepat untuk propose, untuk melamar orang yang kamu udah pacarin bertahun-tahun gitu. Jadi ini udah ngimper bertahun-tahun. Nah, ini adalah tahun yang tepat untuk kamu propose gitu ya. Dan hmm, ketika kamu berinvestasi jangka panjang, dalam investasi, kalau menurut pandangan saya lihat dari Warren Buffett, sebaiknya kalau bisa jangan sampai cut loss. Jangan sampai hmm, ada kerugian. Jadi setelah beli fundamental bagus, bisnis model, manajemen, profitability, dan yang terakhir valuasinya terdiskon, murah, timing tepat. Kalau sudah memilih dengan cara 4 poin itu, saya rasa resikonya juga sangat kecil sekali. Terus gimana caranya biar nggak cut loss? Caranya adalah dengan melihat disrupsi dari bisnis model. Contoh Warren Buffett. Dia jualan perusahaan airline, itu bukan cut loss teman-teman. Dia profit taking. Profit takingnya kenapa? Dia udah beli jauh di bawah. Dan dia jual ketika perusahaan airline bisnis modelnya terdisrupsi oleh coronavirus. Dan ketika terdisrupsi oleh coronavirus ini, belum keluar laporan keuangan. Kalau udah keluar laporan keuangan, maka harga saham juga akan semakin hancur. Nah, maka dari itu Warren Buffett mengantisipasi. Jadi, trader membatasi resiko. Trader itu buy the trend dan membatasi resiko. Investor jangka panjang itu mengantisipasi sebisa mungkin jangan sampai rugi besar dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek naik turun harga dikit-dikit Anda beli TLKM, ada yang bilang menunggu breakout-nya, ya sabar aja gitu, sabar aja, itu perusahaan sehat, perusahaan bagus. Jadi itu tadi teman-teman ya, CL bukan celai. CL itu adalah stop loss itu kalau kamu trading saham. Kalau kamu ibaratnya pacarmu nggak beres, pacarmu nggak bener, suka labil gitu, nah kamu CL aja nggak apa-apa. Dan jangan melihat masa lalu, saham yang udah di CL jangan dipikirin terus. Gitu. Oke. Menarik banget.
Agree. Ini mau nambahin lagi nih teman-teman. Tadi kan sempat kita bahas analoginya, metaforanya antara investing sama pernikahan. I agree with that. However, ada satu prinsip penting yang kita di kelas cinta sering bilang. Kita bicara pernikahan ya. Ketika pasangan kita sudah sedang menurun, ini kan orang yang sudah kita nikahi ya, dia sudah mulai menurun perilakunya, dia sudah mulai berkurang ini dan itu, kayak nggak kasih perhatian lagi, nggak kita nggak ngomong yang buruk ya, kita nggak ngomong yang selingkuh, mukulin atau nggak, kita cuma bilang berkurang lah, mulai berkurang seperti itu. Nah, di titik itu kita mesti hati-hati. Kalau misalnya pasangan kita perilakunya mulai berkurang, biasanya kan jadi ada gap dalam hubungan kan. Misalnya dia sudah tidak sayang, tidak hangat. Yang biasanya orang lakukan ketika muncul ketidakhangatan dari pasangan, kompensasinya dilakukan, ditambahin gitu loh, karena tidak hangat, jadi yang ngisi satu orang. Nah, disinilah yang jadi problem istilahnya, sudah mulai turun, beli lagi gitu loh, jadi kasih lagi, digulung lagi. Padahal kalau di kelas kita bilang, kalau pasangan kita perilakunya lagi turun, lagi dingin, lagi cuek dan apa, bukannya malah kita double lebih hangat, bukannya kita malah double berkorban dan minta maaf, apa kurangnya aku, tolong koreksi aku, terbalik. Kan pasangan yang lagi berkurang. Jadi tugas kita adalah mengingatkan dia, sayang, perilaku kamu lagi turun. Jadi bukannya dia lagi dingin, kita malah ekstra hangat. Yang sering dilakukan oleh orang begitu. Pasangan kita cuek, nggak peduli kita, ninggalin kita. Nah, kitanya malah jadi ekstra caring, kita malah ekstra peduli, memuji, memijit, dan segala macam. Ini namanya melatih. Kita lagi melatih orang berperilaku buruk. Kalau dia lagi buruk, terus kita kasih yang enak-enak, tebak bakal kemana polanya? Makin buruk. Jadi pada saat orang mulai turun, mulai nggak oke lah gitu loh istilahnya sahamnya ini. Ya stop dulu gitu loh. Kita evaluasi dulu, kita tanya sama dia gitu. Of course jangan di cut loss gitu kan karena udah nikah. Kita tanya sama dia kayak, sayang, sadarkah kamu kalau belakangan kita kurang begini, kurang begitu. Nah, kalau misalnya dia nggak sadar, besok koreksi lagi, kasih masukan lagi, lakukan beberapa kali dengan harapan dia mau naik ke atas gitu loh. Jadi kalau dia nggak mau naik juga nih, saya kasih contoh, saya selalu pakai analoginya gini kalau relasi cinta. Misalnya hubungan, dia melakukan 10 hal dalam hubungan, 1 sampai 10 ya, dia melakukan 10, dia melakukan 10. Lalu suatu hari karena satu dan lain hal, sibuk di kantor, lagi stres, dia turun jadi cuma melakukan 7 hal dalam hubungan. Yang kita lakukan jangan malah naik dari 10 ke 12. Ngaco. Kita di situ nanya dulu sama dia, kita tegur dari atas. Sayang, kemarin kan kamu biasa kalau pulang ngobrol dulu sama aku, tapi belakangan kok jarang, yuk. Jadi kita coba ajak dia naik ke atas. Kalau dia nggak mau naik ke atas ya, kalau kita udah tegur 2-3 kali nggak mau naik ke atas, kitanya ikutan turun. Nah ini sesuatu yang nggak disadarin banyak orang. Pada saat pasangan kita berkurang, mestinya kalau udah ditegur-tegur nggak masuk, kita ikutan kurangin. Kita ciptain ketidaknyamanan bersama di sana. Ketika nanti dia komplain gitu, loh, kok misalnya kita bicara ini Ellen ya gitu, terus suaminya komplain, Ellen, kok belakangan kamu jadi cuek sama aku? Nah, itu adalah momen untuk bilang, oh, kamu ngerasa nggak nyaman ya? Sama, sayang, aku juga kurang nyaman. Yuk, kita sama-sama naik gitu loh. Yuk, kita sama-sama ke atas. Itu salah satu strategi yang kebanyakan orang kalau sudah nikah nggak sadar gitu loh. Ibaratnya misalnya pasangannya nggak mau terlibat dalam pekerjaan rumah domestik. Pasangannya kalau pulang sibuk main game aja. Nah, pasangan yang satunya lagi sibuk ngelayanin dia, apa dan segala macam. Di kelas cinta kita bilang itu nggak sehat. Karena hubungan harusnya dipikul 2 orang. Ya, bukan cuma satu orang doang yang cari uang, ya kalau bisa dua-duanya cari uang, di rumah juga dua-duanya usaha. Jadi ini sebuah prinsip yang kita sering ajarin ada di Kacestar. Misalnya teman-teman di sini pengen tahu lebih banyak lagi, karena waktu kita terbatas ya, jadi saya nggak bisa jelasin. Yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang itu, bisa nanti di follow saya. Nanti saya akan kasih tahu juga di Instastory tentang Kacestar. Kacestar itu persis kayak Netflix ataupun yang sejenisnya, bentuknya adalah lesson, bisa ditonton berulang-ulang gitu. Jadi bukan seminar sebenarnya sih, tapi kumpulan lessons yang terpecah-pecah untuk mengelola hubungan. Halo? Seperti itu, Ellen. Jadi I thank you buat halo Ellen. Halo, putus-putus nih kayaknya. Cek. Tes. Oke. Udah jawab dari tadi. Udah jalan? Oke.
Oke, Ellen, I wanna ask you one thing. How do you handle with conflict? Ketika ada konflik dengan pasangan, I mean, strategi Ellen sendiri. Just, saya tahu ada banyak. Kasih tahu saya favoritnya kamu satu aja. Handle conflict with husband. Ntar aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu ntar. Oke. Aku mau ngejawab dulu. Aku ditagih terus nih sama netizen ini. Karena nanya, jawab. Jadi gini, ini si BRPT, Barito Pacific, ini termasuk saham yang pergerakannya lumayan liar ya, lumayan volatile gitu. Ya, jadi hari ini dia sempat naik kencang, volume tinggi, dan kemudian turun lagi banyak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini memang ada satu tanda reversal. Tapi kalau teman-teman belinya jangan lewat dari 950. Ini pas batas atas banget ya. Jadi kalau misalkan mau beli, ini hold buat less than a month itu bisa gitu. Ini termasuk saham yang high risk. Aku bilang dulu ini high risk, tinggi resiko. Beda sama ini. Dari tadi tuh pada ngomongin ini. Ya. Nah ini si Telkom, ini nggak kemana-mana. Ini memang yang karakternya dia alon-alon, pelan-pelan, kalem-kalem gitu ya. Kayaknya gerakannya elegan. Nah ini cocok buat investasi jangka panjang gitu. Nah sama kayak si PTBA jujur kata ya, aku kurangin PTBA bertahap, aku masukkan pada beberapa saham kemarin. Nah ini si PTBA aku keluar dikit-dikit, tapi masih punya, aku masukin salah satunya ke sini. Profil resiko aku bisa jadi berbeda ya sama teman-teman. Aku kan udah lama di saham, aku udah berani banget. Maksudnya kalau mau membatasin kerugian gimana? Kemarin saya beli Cleo. Cleo ini saya mau simpan rencananya sekitaran 3-6 bulan untuk simpan ini. Kecuali dia breaking down, nah itu saya akan cut loss gitu. Oke, Coach. Jadi gimana cara saya mengatasi konflik ya? Aku akan jawab nanti ya. Ini aku tertarik sama tadi ada satu netizen yang nanya, oh ini ada satu yang bilang gini, menarik banget. Jadi, be greedy, kan ada satu quotes dari Warren Buffett ya, be greedy when others are fearful. Contohnya kayak bulan Maret kemarin tuh pasar saham tuh kan anjlok ya, jatuh anjlok-anjlokan banget tuh. Wah, orang-orang pada ketakutan, tapi orang-orang yang ngerti bahwa valuasi dari perusahaan-perusahaan big cap ini terdiskon, langsung pada borong saham-saham tersebut. Ini tadi ada yang bilang, kalau gebetan kamu lagi, aku nggak ngerti deh, dia bilang, be greedy when others are fearful. Jadi kualitasnya bagus, tapi dia lagi kena masalah atau apa, saya nggak tahu. Be greedy langsung aja tembak aja dia ngomong kayak gitu. Lucu juga ya. Ternyata bisa disambung-sambungin juga gitu. Oke. Jadi, gimana cara saya mengatasi konflik dengan suami? Sebenarnya kalau dulu aku sama dia tuh sama-sama demanding, sama-sama childish-nya. Kalau dia kesel, dia diem monyong. Kalau saya kesel, tahu dong saya kesel gimana, teman-teman, nggak mungkin saya diem. Itu kayak gini, ini di live aja nggak bisa diem, ngoceh. Tapi karena saya ngoceh dia diem, saya ngoceh dia diem, jadi saya diem juga gitu. Nah itu lebih parah, lebih baik salah satu ngoceh daripada dua-duanya diem. Tapi kita semua diem, menghindari masalah, menghindari konflik. Yang terjadi adalah wah nggak ada komunikasi. Sekarang kalau misalkan ada konflik, ya langsung ngomong gitu. Aku nggak suka nih kamu main game terus atau gimana. Aku nggak suka nih kamu ngomongin. Kenapa? Karena aku nggak didengerin. Kamu mau ngapain terserah. Pokoknya kamu harus dengerin aku. Mateng nggak yang jadi suamiku, teman-teman. Untung ini hanya 1 jam kalau Instagram tiap hari nih. Jadi gini, bahasa cinta, aku ngajarin anakku juga. Anakku kan masih kecil ya. Dia tuh ngertinya kalau dipeluk tuh sayang. Kalau mama nggak peluk nggak sayang. Jadi kalau ditegur apa, dia bilang nggak sayang. Saya ajarin. Bahasa cinta tuh macam-macam ya, Nak ya. Ada yang namanya dengan sentuhan, ada yang namanya dengan kata-kata, ada dengan perbuatan dan dengan pemberian. Ada 6. Aku ceritain beberapa aja buat dia. Terus dia mulai ngerti. Jadi kamu nggak bisa bahasa cintamu itu cuma dengan sentuhan, karena dengan semua orang kamu harus ngerti bagaimana menyalurkan ini kasih sayang. Terus ada suamiku di sebelahku, aku ngomong sekalian, contoh kayak apa ini, kalian nyindir gitu loh. Halo Pak, kalian ngomong. Kalian ngomong sama anakku, gini, contoh ya, Papa ini bahasa cintanya adalah dengan perbuatan. Setiap hari itu selalu buatin saya kopi itu paling enak sehingga saya on terus sama
Mhm. Jadi bahasa cintanya Putus dia. lagi nih, Len. Aku suka, aku Oke. merasa fulfilled ketika aku didengarkan dan aku mendengarkan dia. Quality time. Hmm. Nah, nggak nyambung itu. Aku ngomong, ini papa nih bahasa cintanya begini. Contohnya, bantuin mama ini. Tapi kalau mama bahasa cintanya suka didengerin. Makanya mama kesel kalau mama ngomong sama kamu, sama anak saya, kamu cuekin. Itu mama nggak suka. Akhirnya dia ngerti. Jadi, bahasa cinta kamu suka dipeluk nih, mama peluk. Tapi kamu harus tahu, kalau mama ngobrol sama kamu, itu juga cinta. Dia ngerti lama-lama. Oh, gitu ya. Ya, kira-kira kayak gitu sih. Jadi, Oke. komunikasi kayaknya ya. Aku mesti harus berani ngomong. Kalau versi Pak Tung Desem atau versi Lex mungkin lain lagi tuh. Nah, Oke, I agree with that. Kamu aja yang ngomong. Thank you. Kalau di kelas cinta itu kita sama melakukan itu. Namun ingat nih, kalau ngomong, ini ada satu tips di kelas cinta yang kita ajarin juga tentang gimana cara menghadapi konflik. Ngomongnya itu tidak ketika lagi panas. Karena kalau kita lagi panas, kita lagi stres, kita lagi ngerasa pasangan kita itu salah dan buruk. Kalau kita ngelihat dia, kita nafasnya memburu, bukan nafsu ya, memburu yang kayak kesel, geram, dan segala macam, itu mungkin bukan waktu yang tepat buat menyelesaikan masalah. Boro-boro ketemu solusinya. Ngomong aja biasa nggak didengar. Karena pada saat kita lagi stres, pada saat kita debar jantungnya lagi cepat, pada saat tubuh kita lagi tegang seperti ini, lagi fight or flight, yang keluar itu bukannya kata-kata yang enak, tapi kata-kata yang tajam. Lu tuh ya, kamu tuh ya, gitu loh. Pada saat kita menyerang pasangan, of course sikapnya dia akan defensif. Nah, ini sebabnya ada banyak orang keliru. Mereka suka apa? Prinsip kayak gini, kalau lagi ada masalah, segera dibahas. Itu sebenarnya benar, setuju sama yang Ellen bilang. Kalau lagi ada masalah, segera dibahas. Tapi ada syaratnya. Ketika emosinya sudah reda. Dan reda itu dua-duanya. Bukan cuma Ellennya doang misalnya udah reda tapi pasangannya belum, atau sebaliknya pasangannya sudah reda tapi dan yang lain-lain. Jadi memang dua-duanya harus reda. Nah, seringkali couples nggak tahu tuh Ellen gimana cara meredakannya gitu loh, nggak tahu. Misalnya ada orang-orang yang lakuin istilahnya namanya time out. Orang sering pakai time out kayak gue pergi dulu, tapi pada saat lagi pergi misalnya ngerokok atau jalan-jalan atau keliling pakai mobil 15 menit 10 menit, mereka pada di jalan itu bukannya meredakan diri, mereka mikirin, ntar gue ngomong apa sama suami gue, sama istri gue, ntar gue bakal bilang gini. Jadi memang mereka berpisah kayak 30 menit, tapi pada saat berpisah itu, dia nyusun presentasi. Ya, ini problem parah nih, ini yang bikin konflik rumah tangga nggak kelar-kelar. Pada saat mereka lagi menenangkan. Gue. Sebelumnya kita sapa dulu ya, ada Pak Hermanto yang punya Clio. Tadi aku sebut-sebut, aku beli Clio kemarin, nongol yang punya. Asik, halo Pak. Lanjut, sorry. Lanjut ya. Oke, jadi yang ngebuat kita seringkali jadi gagal diskusi adalah pada saat kita menenangkan diri, kita nggak beneran nenangin diri, kita nyiapin presentasi. Jadi pada saat kita ketemu, masing-masing kayak ibaratnya kayak punya PowerPoint. Oke, denger ya, ini penjelasan gue. Seperti ini, grafiknya kayak gini, kesalahan lo di sini. Nah, pada saat saya lagi ngomong, misalnya Ellen adalah pasangan saya, Ellen tuh nggak ngedengerin. Ellen nggak ngedengerin apapun yang saya ngomong. Ellen tuh lagi nungguin, oke, gue tungguin aja, gue pengen lihat dia ngomong apaan. Nanti begitu saya selesai ngomong, gantian Ellen ngomong, Ellen akan keluarin presentasinya langsung. Lihat nih ya, menurut gue begini. Ini mereka nggak lagi berkomunikasi. Mereka lagi berpresentasi. Ya, presentasi itu nggak nyambung gitu loh. Nah, itu sebabnya seringkali orang bingung. Orang tahu hubungan itu perlu komunikasi, tapi mereka nggak ngerti gimana caranya. Itu aku dulu kayak gitu kok. Tahu nggak Coach? Aku belajar dari siapa supaya kita ini. Jadi yang lucu nih ya, ini mungkin ada Pak Hermanto, aku cerita apa adanya. Jadi ada Ibu ini Lindrawati Wijoyo juga, beliau seorang yang sangat luar biasa juga ya. Luar biasa banget, adorable banget lah. Jadi waktu itu aku belajar sama orang-orang yang memang sudah ahli di bidang ini. Kan kata Patuk, sukses meninggalkan jejak ya. Jadi aku belajar sama kamu, sama Coach Lex, sama Kay, gimana sih cara komunikasi. Kemudian yang kedua, aku belajar sama Ibu Lindrawati Wijoyo itu gimana seorang wanita sukses dalam karir dan keluarga. Yang ketiga, aku belajar sama Pak Hermanto gitu, sama Pak Tung Desem juga. Ternyata kuncinya itu sebenarnya satu sih.
Ya itu tadi komunikasi, dan komunikasinya juga nggak komunikasi yang kayak gitu, mau mendengarkan, karena ini kita dikasih dua kuping suruh banyak dengerin gitu. Jadi ya pelan-pelan akhirnya kita belajar sama-sama. Kalau dulu sama-sama egoisnya, wah kalau ngobrol tuh udah keluarin kesalahan tuh apa aja gitu. Jadi kayak Betul, ya betul. di saham sama juga teman-teman ya, di saham itu sama juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau di saham, misalkan nih ya, ada satu saham yang lagi naik kenceng, boom. Hmm. Terus teman-teman mau masuk, bingung cara masuknya gimana, saham ini udah naik kenceng banget, boom. Kayak Cleo gitu, udah naik kenceng banget. Terus kayak keras gitu ya, udah naik tuh keras atau sama apa ya, beberapa waktu yang lalu ada yang 2 hari berturut-turut tuh naik sampai auto reject atas, KF juga, Kimia Farma. Kita kasih tahu caranya teman-teman. Saham-saham seperti itu yang auto reject berkali-kali, contohnya kayak Kimia Farma, auto reject atas naik berkali-kali sampai membentuk tiang bendera, itu jangan dikejar, biarin dia konsolidasi, bentuk kayak bendera gitu, jadi naik, terus kemudian ketika dia konsolidasi, dia akan alon-alon, kayak orang tuh, kalau manusia tuh kayak lagi menata emosi gitu loh. Dia lagi konsolidasi, setelah bentuk bendera sudah mulai rapi, baru teman-teman pas dia break out lagi, masuk lagi. Jadi jangan dihajar pas dia 3 kali auto reject atas gitu. Harganya udah naik 24%, 3 hari berturut-turut. Kayak Kimia Farma pada tanggal 21 Juli, 22 Juli, sampai pada tanggal 23 Juli. Bahkan tanggal 24 Juli, itu udah gila banget naiknya. Jadi jangan dikejar. Caranya gimana? Caranya ya biarin dia berkonsolidasi dulu membentuk pola bendera. Contoh pola bendera yang kelihatan banget itu ada pada saham Krakatau Steel. Aku kasih lihat dikit ya Coach ya. Nah ini ibarat manusia tuh lagi emosi nih, boom gitu ya. Nah ini dia lagi menata emosinya. Ini pola flag. Nah kemudian ketika di sini ini ada tanda-tanda dia mulai menguat lagi hari ini bisa masuk lagi gitu. Jadi kalau pas dia udah naik kenceng, teman-teman jangan asal hajar di sini. Bisa rugi, bisa nunggu lama. Ini sih bagus, nggak rugi. Gimana dengan yang ini? Ini kan saham keras ya. Ini saham KF, Kimia Farma. Nah kalau teman-teman emosi ya, 24% naik, besoknya ditunggu turun nggak turun, 24% lagi naik lagi, ini 24% lagi naik lagi, emosi kesal, ini naik lagi 24%, masuk di sini, wadaw, ini langsung ruginya langsung dalam banget gitu. Ya itu sih, itu jadi kayak emosi manusia juga, kita menunggu momen yang tepat gitu. Exactly. Jadi emosi itu mengacaukan kita pada saat kita lagi di saham. Emosi juga yang mengacaukan kita pada saat menjalani hubungan. Kalau kita nggak punya manajemen emosi yang baik, ya jadi kacau. Makanya tadi saya bilang, pada saat kita lagi emosional, terutama yang negatif ya, lagi marah, kesel, dengki, kecewa, dan segala macam, kita keluar dulu, turunkan temperatur badan kita istilahnya. Kita datang lagi, minum. Bahkan kadang-kadang saya ada bilang, makan dulu keluar, makan yang enak, sengaja beli makanan yang enak supaya kalem. Balik lagi bukan untuk ngajarin, balik lagi bukan untuk mengkritik, balik lagi bukan untuk ngoreksi pasangan, balik lagi untuk dengerin kenapa pasangan begitu, gitu loh. Jadi poin ini yang nggak pernah dipakai sama orang. Orang pikir kalau pasangan gue salah harus gue koreksi. Padahal nggak gitu. Kalau pasangan gue salah, gue harus samperin dia, tanya, kenapa sayang? Apa yang terjadi sayang? Apa yang kamu butuhkan sayang? Jadi sebelum kita kasih tahu kesalahan dia, dengarkan dulu alasan-alasan dia, dengarkan dulu impian dia. Dan ini yang nggak dilakuin, kenapa? Udah emosi. Orang kalau udah emosi kan bawaannya mau nyalahin gitu loh, mau nyalahin, mau ngoreksi dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi saya makanya melihat ada kesamaan yang luar biasa antara bermain di pasar saham ataupun bermain di pasar cinta, kalau mau dibilang seperti itu. Ini ada yang nanya lagi, ada yang lucu lagi. Dia ada yang mau lagi, kalau Kimia Farma KF itu masih bisa naik nggak ya? Itu kayak kalau misalkan mungkin ya, correct me if I'm wrong, kayak ini orang yang lagi pacaran terus mikirin dia masih seneng aku nggak ya? Dia masih mikirin aku nggak ya? Ngaco loh. Oke, yang namanya Kimia Farma masih bisa naik dan dia masih labil. Jadi very high risk for Kimia Farma, SMBR, Semen Batu Raja, MIKL, terus kemudian BJBR, BJTM, second liner saat ini lagi banyak banget fluktuasi, very risky banget gitu. Oke,
apalagi ya, tadi aku keinget satu hal. Oh iya coach, ada yang nyambung nih. Tadi coach kan bilang tuh ya, kalau mau ngobrol, turunkan emosi dulu. Mesti punya waktu buat diri sendiri ya kan. Di saham Betul. juga sama teman-teman. Ketika di saham kamu udah terjebak secara emosimu, secara pikiranmu terlalu banyak untung, kamu bisa jadi euforia. Rugi 1, 2, 3 kali berturut-turut, apalagi pemula, kamu bisa digder, bisa kesal antara takut atau marah otaknya. Dan ketika otak reptil kena, mamalia kena, otak mamalia itu Putus-putus. Halo Ellen. Ellennya bengong. gimana? Halo? Oke, welcome back. Udah masuk lagi. Ya, putus Halo? lagi. Oke. Jadi gimana caranya supaya kita trading saham itu nggak gampang takut, nggak gampang kesel, marah, dan juga nggak serakah. Otak reptil, otak mamalia itu seimbang. Jadi supaya informasi masuk ke otak neokortex, kita berkomunikasi dengan baik, kita bisa mengambil keputusan di saham dengan baik. Caranya adalah dengan mengambil waktu untuk menenangkan diri sendiri. Jadi dulu coach Lex tuh ngajarin aku gini, gampang nih, aku kasih tahu kamu sebenarnya yang kamu seneng itu apa sih Lam gitu. Oh, yang aku senengin apa ya? Aku bilang gini, aku bilang sama coach Lex, aku senang baca buku, terus di komen sama coach Lex, hidup lu boring banget gitu. Di komen gitu. Terus aku cari lagi ketenangan aku apa? Oh, travel or whatever gitu. Oh, ternyata yoga kayak gitu-gitulah, meditasi. Tapi sekarang udah nggak yoga lagi. Jadi dengerin lagu, tidur, or whatever. Ternyata setelah saya mengambil waktu tenang buat diri saya sendiri, itu jauh lebih bermanfaat, baik untuk mengambil keputusan dalam trading, investasi, maupun di dalam relationship. Intinya tuh gimana supaya otak reptil kita tenang, otak mamalia tenang, ya gimana ya, bikin diri kita nyaman dulu. Mungkin Coach Lex bisa ajarin kita. Bahas saham dong, saham apa? Oke. Bahas aja. Coach Lex bisa bahas dulu, silakan. Oke, ini waktu kita nggak panjang, jadi saya extend 5 menit aja ya, biar nggak kepanjangan juga. Jadi, ada banyak cara, tadi Ellen udah kasih tau beberapa, tapi tiap orang beda-beda. Kalau buat saya senang ngobrol. Pada saat saya lagi stres, saya lagi pusing sama pasangan saya akan cari orang buat ngobrol. Nggak harus keluar ketemu sama dia sih, tapi saya telepon dia untuk ngobrol. Karena ngobrol itu nurunin temperaturnya saya. Itu ada. Saya juga ada cara lain. Saya nonton YouTube, video kucing, anjing, dan yang lucu-lucu itu saya tonton. Atau saya nonton Netflix. Jadi tiap orang metodenya beda-beda, tergantung dengan kebiasaan sebelum ini. Nah, ini jadi masalah sebenarnya kalau misalnya kita nggak tahu apa sih tempat tentramnya kita. Ini pertanyaan buat teman-teman semua yang lagi nonton 500 orang ini. Coba pikirkan, tempat tentramnya kamu apa? Tempat damainya kamu apa? Karena kamu perlu pergi ke tempat ini tempat nggak beneran ya, ini metafor, nggak harus beneran tempat lokasi geografi jadi mana. Tapi apa aktivitas yang dengan cepat akan menurunkan kita? Karena menurut studinya, badan manusia tuh sebenarnya bisa cuma 20 menit doang loh untuk nurunin emosi. Bisa 20 menit. Cuman yang bikin kita nggak bisa nurunin emosi dalam 20 menit adalah karena kita tidak berada di tempat tentram itu. Bahkan kita nggak tahu tempat tentramnya kita di mana, tempat damainya kita di mana. Jadi itu sebabnya saya mau bilang teman-teman, mumpung sekarang lagi oke-oke aja, suatu saat kan bakal krisis nih hubungan nih, suatu saat bakal konflik. Pikirin dulu sekitar 5-10 tempat tentramnya kamu apa, yang kalau lagi emosi bisa langsung lari ke sana, istilahnya. Langsung lari ke sana. Setelah, jadi nggak mikir yang lain dulu, bahkan bilang dulu sama pasangan, Beb, aku lagi emosi, aku lagi kesel, aku mau ke tempat tentramnya aku dulu. Jadi bilang sama dia juga nggak nyari, dia nggak pikir, kok gue tiba-tiba ditinggalin suami gue, ditinggalin istri gue, kemana dia, dan segala macam, itu bikin tambah masalah. Jadi bilang sama pasangan, aku punya tempat tentramnya di sini, aku mau nenangin dulu. So my point is, karena ini udah mau di ujung nih, my point is buat teman-teman di sini, konflik dalam hubungan ya, ataupun sekarang kita bicara krisis juga, dalam kita bicara ekonomi dan finansial dan global, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan itu peluang yang bisa kita pakai untuk mengenal pasangan kita. Kalau di saham saya nggak tahu peluang untuk apa, tapi kalau di dalam hubungan, pada saat ada perbedaan pendapat, pada saat ada konflik, ada kekecewaan, itu kesempatan emas. Tolong dipakai untuk mendengarkan maunya pasangan apa.
kebutuhan dia apa, impian dia apa. Pada saat kita ada pertengkaran, jangan sibuk ngasih tahu kita maunya apa, dengerin dulu, gitu loh. Itu kayak golden rule di dalam hubungan, mendengarkan. Jadi cari pasangan yang bisa diajak ngomong. Nah kalau dari Ellen sendiri kita udah di ujung nih Ellen. Apa sih satu paragraf take away yang mau kamu sampaikan ke teman-teman sekarang ini? Terserah mau ngomong soal sahamnya kek, mau ngomong tentang relasinya kek. Silakan Ellen. Tunggu ngeheng malan. Aku masuk lagi ya. Ini ngeheng nih. Oke. Jangan dimatiin ya. Ya. Oke, kita tunggu sebentar ya untuk Ellen ngasih kalimat penutup. Bentar, mana deh Ellen-nya? Kok belum ada? Kita tunggu. Oke, Ellen masuk buat ngasih kata penutup doang. Ini spesial banget soalnya. Halo. Oke, Ellen. Oke. Aku boleh kasih giveaway juga ya, Coach ya. Biasa nih. Boleh. Oke. Nanti aku kasih satu pertanyaan yang mudah. Nanti Coach Lex yang pilihin ya, Coach ya. Sebelum aku kasih closing statement ya. Closing statementnya nanti abis giveaway aja deh ya. Oke, boleh Coach, aku kasih satu pertanyaan ya. Oke, teman-teman, tadi saya ada buatkan beberapa analogi saham dan juga trading, saham dan juga investasi gitu loh. Dengan relationship gitu ya, saham dan relationship. Analogi ini sebenarnya merupakan edukasi untuk teman-teman di dalam trading dan berinvestasi saham. Boleh ditulis di sini, satu aja analogi apa yang tadi aku sebutin. Nah, pakai mikir nih teman-teman, minum dulu Coach. Coba. Mau ya, ayo mau tak kasih 15 hari IM Trade gitu. Besok aku mau workshop, satu orang tak kasih workshop deh, jadi 11 pemenang. Oke, tadi udah ada satu, baru satu yang ngomong. Bacain Coach, pemenangnya siapa? Tunggu dulu bentar, kok, wah. Yang muncul aja ya. Itu aja deh, Gima siapa tadi namanya? Gima atau Gina siapa tadi namanya? Oke, Gima, kamu dapat satu workshop Super Trader. Langsung aja DM aku dengan kode ST, nama, email, dan WhatsApp kamu. ST, nama, email, dan WhatsApp. Kalau kamu nggak DM, saya nggak bisa kasih. Oke, lihat. Asik. Yang dapat M-Trade 15 hari, DM saya dengan kode EMT15, nama, email, dan HP. Tolong ikutin formatnya ya. Jangan nulisnya, saya menang giveaway. Pusing kita, carinya gimana. EMT15, nama, email, dan HP. Oke, silakan Coach. Pemenang yang berikutnya. Satu lagi ya pemenang ya. Lisia Chen. Lisia. Aku nggak bilang cut loss sama dengan cerai loh. Salah lo itu. Oke, Lisia tadi. Kamu dapat M-Trade 15 hari. Oke, terus apa lagi, Coach? Satu lagi Sucipto, kan? Andi _ Sucipto. 8 lagi. Oh, 8 lagi? Oke, ayo Coach. Itu Hosi hilang namanya. Benar, yang ketiga Hosi. Oke. Pacaran trading tuh, Vina. Henny Sutrisman 4, Vina Salvadora 5. Ini sama semuanya, diulang-ulang aja terus. Ya karena mereka nyontek temennya yang udah jawabannya benar. Iya. Rianawati _ Vero nomor 6. 7 Margareta.Monica. Santo Wisno. 8 Santo Wisno. 9 Pacaran trading Aji Wistawan tadi, Aji Wistawan. Iya, 10 Eko Gunawan. Okay. Wah, bagus tuh analogi investasi mempertahankan hubungan pernikahan. 10 teman-teman yang barusan aku sebut, DM aku dengan kode MT, nama MT15, nama, email, dan HP. Kalau dari aku sih sebenarnya prinsip hidup aku tuh cuma satu. Kita hidup itu sementara, kita hidup untuk sesuatu yang lebih baik. Setiap hari harus ada satu hal yang lebih baik, baik dalam pekerjaan maupun di dalam kesehatan maupun dalam kehidupan relationship. Permasalahannya, kita tidak akan pernah
terlepas dari kesalahan. Dalam trading investasi pasti bisa salah. Dalam bekerja, dalam berhubungan dengan keluarga, dengan anak, pasti kita bisa salah ngomong, emosi, capek, dan segala macamnya. Jadi, untuk bisa jadi lebih baik dari hari ke hari, itu jangan terlalu perfeksionis, kita embrace mistakes. Yang penting tiap hari lebih baik aja, jangan perfeksionis itu aja. Jadi orang tuh embrace mistakes aja. Jadi dulu aku gampang banget stres karena aku nggak embrace mistakes. Anak nggak sempurna di mataku, suami nggak sempurna di mataku, pekerjaan nggak sempurna di mataku, tradingan nggak sempurna di mataku, dikit aja padahal nggak sempurnanya dikit aja. Itu jadi stres. Jadi orang yang perfeksionis menurut saya adalah nggak bagus. Yang terpenting dalam hidup ini kita semua setiap hari harus lebih baik dari hari ke hari and embrace mistake. Itu aja sih. Asik, luar biasa. Ellen, thank you so much for sharing your insights. Oke, berarti kita sampai di sini dulu, teman-teman. Thank you udah ngikutin dari awal sampai akhir ini. Dan teman-teman yang udah keluarin pertanyaan atau komentar juga tadi, saya dan Ellen harap kalian mendapatkan banyak manfaat dari hari ini. Dan buat teman-teman dari kelas cinta yang pengen belajar lebih banyak lagi tentang saham dan trading, bisa follow Ellen May. Dan buat teman-teman dari Ellen juga pengen belajar tentang membina rumah tangga dan relasi yang lebih sehat, bisa follow saya kelascinta.com ya. Jadi thank you sampai sini Ellen kali ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi. Jadi gini teman-teman, Coach Flex ini, Let's the Praxis ini ilmunya sangat dalam banget. Nah mungkin kalau pembawaannya di kelas cinta, di Lovable Lady itu santai cara komunikasinya, tapi actually ilmunya dalam banget. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang psikologi, tidak hanya tentang relationship. Mungkin Anda merasa main relationship oke-oke aja, baik-baik aja. Tapi kamu harus belajar berkomunikasi. Nah, itu penting banget belajar dengan Let's the Praxis, Sorry, kelas cinta. Menurut saya ini adalah, Coach Lex ini adalah yang terbaik di Indonesia di dalam memberikan bimbingan tentang relationship. Dia benar-benar ngerti banget ilmu psikologi gitu. Jadi, ya, that's good gitu. Oke, thank you so much, Coach Lex, buat malam yang ini. Thank you juga, Ellen. Alright, hopefully kita bisa lakuin ini nanti next time ya. Thank you. Di save ya. Aku biar. Alright, di save pasti. Oke. Bye bye. Bye, Profit.